Ini membuat saya tuh berpikir gitu. Ini surat-surat Paulus sebenarnya surat-surat yang ditulis itu uh, ya gimana ya? Kalau Kodeks Sinaiticus kan nggak nyampe kitab Galatia, nggak ada. Dia uh, for big gospel, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, gitu. Yang 14 kitab ini nih, kitab Paulus ini. Tapi bisa jadi ya apa Yesus ini orang Eseni karena kan mereka bertentangan dengan orang Farisi kan. Dan Paulus orang Nasrani, Farisi. bukan Eseni, bro. Nasrani bukan Eseni. Oh, nggak ada bukti. Nggak, di sini kan Eseni ini ajaran dia bertentangan dengan orang-orang Farisi kan. Oh iya, karena Paulus ini Farisi kan. Tunggu dulu, nih gue kasih tahu. Ketika yang tadi lo bilang zamannya Makabe itu, ini orang imam-imam Zadok ini yang merasa ngikutin Torah yang sejati, dia melihat ada praktek-praktek yang sudah mulai tidak sejalan. Nah, mereka mengasingkan diri, yaitu yang ke Gua Qumran itu. Mereka bikin, bukan di Gua Qumran aja, ada sekitar itu juga di daerah mana gue lupa tuh, ada tuh mereka pemukimannya juga. Nah, di zaman Yesus kan gue bilang orang-orang Eseni ada, berarti kan sekte dari Yahudi. Orang Farisi ada juga, sekte dari Yahudi juga. Orang Nasrani juga, orang Yahudi juga, sekte Yahudi juga. Kan sekte Yahudi zaman Yesus itu ada Sikari, Farisi, Saduki, terus Eseni, ya pokoknya gitulah. Ada, gue lupa ada berapa lagi gitu kan. Ini saling bersaing. Orang Farisi itu dan Saduki dia menempati tempat yang spesial karena waktu itu Roma lebih tertarik kepada orang Farisi. Sementara orang Nasrani, ya kan, orang Nasrani itu dia karena menggadang si Yesus itu harus menggantikan Herodes. Nah, Herodes itu kan raja bonekanya Roma. Dia bukan keturunan Yahudi, bukan keturunan Israel. Nah, orang-orang Nasrani menggadang Yesus karena Yesus dianggap keturunan Daud. Jadi cocok jadi raja Israel. Imamnya si Yohanes Pembaptis gitu. Memang itu juga cerita itu tidak umum di kekristenan. Kristen nggak percaya gitu-gituan. Nah, nggak, berarti maksudnya Yesus itu waktu itu dia ikut Yahudi yang mana? Bang Jamu. Tahu dulu, bro. Siapa tuh? Oh, yang gue lihat waktu kelahiran dia itu dia ikut Yahudi yang mana? Siapa tuh? Itu, Yesus. Kan? Iya. Yesus itu udah misah dari zaman Makabe itu kan, sebelum itu dari bait suci kedua mulai dibangun itu udah pisah. Dia udah mengasingkan diri. Imam Zadok itu. Nah, karena apa dibilang Yesus menurut lo ini yang di Qumran itu Saduki? Eseni. Karena ada bentar bro, Eseni. Saduki emang bukan dari, bentar gue nanya malu, Saduki bukan dari Zadok? Nah, orang kemudian mengkaitkan karena ada kesamaan huruf matinya itu, orang mengkaitkan itu. Kemudian orang jadi di zaman Yesus, pengamatan orang modern mengamati karena di zaman Yesus ada Saduki, jadi orang mengkait-kaitkan, oh jangan-jangan nih Saduki ini kelanjutan dari Imam Sadok, katanya begitu. Tapi yang jelas Eseni itu orang Sadok yang memisahkan diri, dia tidak mau terlibat dalam politik dan lain sebagainya. Nah, kalau Yesus kan terjun di politik, makanya dia dianggap revolusioner. Makanya tuh ada tuh teman kita tuh punya akun gambar Yesus yang hitam, rambut pendek gitu kan, tidak seperti Yesus yang umumnya rambut panjang, putih, cakep gitu kan. Nah, itu sosok yang revolusioner karena dia pengen udah melompat aja ke bawah. Terjun bebas dia. Terjun bebas. Itu ya enggak, orang baru ada gejala gerakan. Si Yohanes Pembaptis kan udah ditangkap, dipenggal kan,
Nah, coba lu perhatikan tuh cerita Yesus setelah Yohanes ditangkap, dipenggal, Yesus mulai galau, udah mulai pincang. Coba perhatiin deh. Tapi waktu Yohanes Pembaptis masih ada, dia melakukan petandang-petandang, maksudnya dia masuk ke kota Yerusalem, dilulukan Hosana, kurang lebih selamat datang, raja yang datang dalam nama Tuhan gitu kan, pakai daun palem, terus pakai naik keledai, terus dihamparkan kain putih. Itu memang dianggap sama orang waktu itu dia sebagai calon raja. Nah, kalau orang Romawi kan nggak mau gitu-gituan, terutama Herodes dulu. Wah, singgasana gue terancam nih, kan gitu. Romawi kan taunya jangan sampai ada keributan. Nah, orang Farisi yang menduduki, orang Farisi yang menduduki mahkamah agama itu ada dua, Farisi dan Saduki. Kalau di Indonesia tuh MUI-nya lah gitu ya. Sanhedrinnya gitu kan, MUI itu kan. Dia dulu, makanya dihadiri sama Kayafas tuh, imam besar. Iya, imam besar Kayafas itu. Nah, kenapa disangka si Yesus orang Eseni? Karena si Yohanes Pembaptis itu orang Eseni, dia hidupnya menyendiri di padang belantara itu kan. Itu dia tidak mau ikut. Iya kayak gitu-gitulah pokoknya. Kalau Yesus revolusioner. Itu ya. Nah, ini orang-orang siapa tuh? Siapa tuh? Yohanes. Oh iya, imam ya, keluarga imam. Iya, imam. Iya. SNI, ya bisa jadilah, bisa jadi. Nasrani itu ibadahnya tuh bukan kayak Kristen gitu, bergereja enggak, mereka ke bait suci. Makanya mereka menghadap kiblatnya ke arah bait suci. Sholat gitu kan, nggak seperti Kristen. Nah, makanya dibedakan nih pengikut Yesus yang Nasrani atau Kristen yang tidak dari asalnya pengikut Yesus. Ketika diterusin sama Yakobus, adiknya Yesus, itu juga terjadi perpecahan lagi tuh. Nah, sampai di puncaknya itu diserbu sama Romawi, kocar-kacir, dibuang-buangin tuh. Nah, khusus Nasrani kaburnya ke Yordan, dari Yordan nanti lari lagi ke mana, ke Persia, terus ke Najran, pokoknya gitulah, ke daerah timur. Nah, kalau Kristen ke Eropa. Kristen Nisea Konsili Nisea. Jadi gini loh bro, sebelum Konsili Nisea itu kan bervariasi tuh, baik yang di Asia kecil maupun yang di Yerusalem gitu kan. Yerusalem udah nggak ada gereja, atau pokoknya di daerah-daerah sana lah gitu kan. Itu bervariasi, kitabnya juga bervariasi. Nah, pada waktu Konsili Nisea ya kan, yang menang adalah Tritunggal. Nah, musuh-musuhnya itu ya si Konstantin kan, yang punya itu kan. Konstantin waktu itu kan memang Kaisar. Konstantin kan kepengen Kristen jadi negara. Kristen, kita bicara Kristen ya, bukan Nasrani ya. Kristen jadi agama negara. Tapi kan sangat bervariasi, kan gitu. Diundang lah
bikin bikin apa konsili gitu kan. Nah, hasil kesepakatan yang menang adalah Tritunggal. Nah, pertanyaannya kan apakah setelah itu ada dogma selain Tritunggal? Masih ada juga, cuman kan dieksekusi ya, di apa namanya tuh, anatema, di ekskom gitu-gitu kan. Bahkan ada yang kayak si Arius itu kan, loh Arius itu kan lawannya Tritunggal. Oh bukan, dia udah Kristen. Udah Kristen. Mhm. 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 Arius itu kan iya dia tokoh Kristen tapi ya iya kan sih, iya kan bukan paham Arius aja, ada doketisme, ada apa ya, gue nggak hafal tuh, lupa, doketisme, ada gaya Marcion gitu, banyak bervariasi. Cuman yang menang di Nisea ya Tritunggal. Akhirnya Tritunggal lah jadi apa, mayoritas gitu. Yang kecil-kecil mah dianggap udah, yang dianggap bidat itu kan, yang nggak sesuai dengan gereja besar itu dianggap bidat. Udah dihabisin. Ini Bang Zaman modern Daging juga pengen begitu. nanggapin mungkin. Bang Daging pengen nanggapin mungkin. Iya. Tadi diem aja kan. Bang Daging. Baik. Udah nyimak. Ya nyimak sambil ngemil ini. Nggak mau nanggapin Bang Daging. Bang Daging biasanya berisi juga ini narasi. Nah di modern itu juga ada nih bro, yang dianggap ya kan, bertentangan dengan Tritunggal, seperti kayak Kristen Unitarian. Terus ada lagi model kayak Saksi Yehova, itu modern itu ya kan, cuman ilhamnya atau idenya ya dari zaman dulu, tapi itu Kristen semuanya, bukan Nasrani. Itu si Sofiatul itu dia Saksi Yehova dia. Kalau tadi ada yang nuduh dia, kamu tuh cuman nyamar jadi Tritunggal itu. Bukan Kristen itu. Dia Saksi Yehova tapi nyamar jadi Tritunggal. Gak mungkin. Enak Tritunggal. Yehova enak. Tapi di Indonesia Nasrani itu sendiri masih ada nggak Bang Nyamuk? Dulu sempat ada, gua, Aldo gitu ya. Cuman pemimpin kita dipecat. Kita dulu pusatnya di Israel, di Netzarim, kota Netzarim. Netzarim itu berarti kotanya orang Nasrani. Netzarim itu artinya kotanya di Indonesia ini ada nggak? Sempat ada dulu. Sekarang gua nggak tahu. Dulu karena pemimpin kita dipecat. Mereka gerejanya gimana? Gabung sama Katolik? Enggak, sendiri. Gayanya kayak Islam. Sholat mereka. Ya, kayaknya ada. Ambil wudhu. Enggak, waktu itu di roomnya di Uniriva ada itu, namanya siapa ya? Dia Nasrani dia. Keluarganya Nasrani. Cewek juga sih, orang Manado kalau nggak itu. Mana namanya? Nah, gue penasaran tuh siapa tuh. Gue penasaran tuh. Ada yang mana nih ya? Cina dia kan? Quibi apa? Quibi ada, gue sering tuh lihat tuh, cuman gue nggak tahu dia. Iya dia Nasrani dia tuh. Nah dia sering ini juga itu, kadang ngelawan Kristus sama ini, karena dia Nasrani kan, dia percaya Isa itu utusan Nabi lah. Orang dulu kalau mau penghabisan sholat itu sama kayak Islam tuh, yang
yang kayak assalamualaikum madep ke kiri ke kanan gitu kan, nunjuk jari jari kanan, telunjuk kanan tuh nunjuk gitu kan. Ada gerakan kayak gitu bro. Cuma Cuman bedanya mungkin ada bacaannya kali ya. gerakan bacaannya beda. Bacaannya beda. Ada gerakan yang membedakan tuh seperti kayak sujudnya ada sujud sama gitu kan. Salah satu yang membedakan tuh nyelonjor tengkurap. Itu kita mendaraskan hampir Hah? Hampir mirip sama ortodok. Hampir mirip. Iya, makanya ortodok kan ada juga kan sholat berjamaah. Kan pernah sempat rame tuh. Dulu ya orang Indonesia kan nggak tahu kan adanya ortodok itu kan. Jadi dikiranya pelecehan karena mereka sholatnya di gereja kan kayak lagi bersaf-saf juga gitu. Padahal itu ortodok. Iya, yang sempat rame dulu di Indonesia kan muncul foto-fotonya gitu kan. Jadi dikiranya ini Bambang Nursena. Pelecehan gitu kan. Dulu. Oh iya, si ini Roma Daniel ya. Ya. Oh, Romo Daniel? Ya, Romo Daniel itu kalau mau dilihat dari suksesi rasuli dia batal. Dia batal karena dia sama mana? Sama mana? Oh, sudah. Oh, udah ya. Enggak, gue berarti aduh gak hafal loh. Gue taunya kan ketika dia ngomong dia membuka sendiri, dia memutus hubungan. Udah berarti gue loh kan kekristenan mainstream ya, kayak misalkan Ortodoks, Katolik Roma, terus Katolik kayak Assyria gitu kan. Itu mereka tuh mengenal suksesi rasuli. Jadi tidak boleh terputus. Kalau terputus berarti udah nggak ada lagi hubungan lagi. Gue pernah ngobrol nih sama orang ortodoksnya si Daniel tuh. Dia bilang iya enggak bang gini-gini. Oh berarti lu nggak ada itu dong suksesi rasuli dong. Berarti nggak sah dong. Karena kan itu kan dianggap berlanjut dari zaman Yesus. Terus ke murid-murid gitu kan. Terus murid-murid menyebar gitu kan. Bikin gereja masing-masing. Terus turun-temurun tidak terputus gitu kan. Tapi kalau terputus berarti nggak ada. Udah nggak terhubung lagi, gue bilang gitu. Langsung gue nggak tahu dah gitu. Berarti ada ya banyak Kristen yang nggak menggunakan simbol salib ada ya berarti. Lah kalau Kristen rata-rata salib. Itu simbol tanda salib di badan. Kristen pakai tanda salib simbol. Nasrani juga. Nasrani enggak. Nasrani itu lambangnya lo lihat di itu aja di Google tuh ada. Yova enggak. Nasrani itu gambarnya ini loh kaki Dian lupa lagi. Terus ujungnya bukan salib, ujungnya tuh gambar ikan gitu loh. Oh, kaki Dian, terus bintang Daud dan gambar ikan. Karena dipercaya Nasrani zaman mula, bukan zaman dulu itu bukan salib tapi gambar ikan. Makanya ditemukan sinagog atau tempat ibadah orang Nasrani di Israel itu di lantainya ditemukan gambar ikan. Itu di YouTube ada tuh. Bukan salib. Ya mungkin dari situ. Nah, terus kalau di kekristenan itu kan setelah pengaruh Yunani masuk, itu mulai ada salib. Dulu mah ikan gambarnya. Cuma di Nasrani juga bukan. Kan beda-beda juga. Oh, coba lo lihat deh, ada di Google tuh. Gue pernah ke itu tempat ibadahnya orang Nasrani di sono bro, di Yerusalem. Udah jelek. Ini bukan? Bukan.
Bukan itu bro, ada lo lihat ya, Netsarim, tulisnya Netsarim, Netsarim simbol gitu kan, Netsarim simbol gitu, Netsarim. Apa yang Netsarim tulisannya Bentar. N-E, ada kok. Netsarim. Apa bro Ananias, tadi lo ngomong apa? Ananias? Netzarim ya, Netzarim ya. Netzarim ya. Nggak ada sih. Ada. Terus Netzarim Judaism. Gua datang. Itu bukan di Palestina, itu di Malah ini yang ada Yerusalem. tuh. Masuk ke dalam gua. Ini yang keluar. Dari Oh bukan itu, bukan. Yerusalem. Kalau Palestina tuh kayak Bethlehem tuh Palestina. Hebron tuh Palestina. Hebron kuburan Ibrahim tuh itu Palestina. Terus Nazaret sama Bethlehem itu Palestina. Wilayah Palestina. Yerusalem. Loh, kuburan Yesus ada 3 loh, bro. Kuburan Yesus. Oh iya, orang Palestina, Yerusalem. Iya. Seberangnya masjid. lah, kok ada Seberangnya kuburan tuh Yesus? masjid Kan Umar. Yesusnya udah diangkat kan, kok ada kuburan? Iya kan waktu Yesus. Ya kan kalau kepercayaan Kristen kan ketika Yesus mati kan dikuburin kan. Terus dia bangkit kan gitu kan. Berarti kan kuburannya ada. Oh, tempat Kan bangkitnya gitu. itu ya. Iya ya, ada yang bentuk gua juga ya. Nah, itu versi Kristen. Katolik beda lagi versinya. Udah di kuburan makam suci itu, gereja makam suci. Ini kan ada 3. Tuh. Itu Talpiot. Ini beda juga. Ini makam suci. Ini Makam beda. suci. Ini gambarnya nggak jelas bro. Ada gua nggak? Ini gua yang ini. Kalau gua tuh ya versi Kristen. Oh ini versi Kristen. Tapi ya. Ini versi atau Kristen. ini Tapi pintunya ceritanya udah baru kagak ditemukan ada. ini makam Yesus asli ditemukan. Itu makam suci itu. Itu belum tentu bro. Itu makam suci. Ada lu terus deh Talpiot. Apa? Talpiot. Talpiot. TOMB. Jesus Talpiot gitu. Tom gitu. Jesus Talpiot. Tomnya TOMB. Apa namanya tempat makam ya, makam. Gitu. TOMB. Tulisannya TOMB. Tom kan. Tom Jesus Talpiot. Nah, ini ada nih gambar ini di bawah tuh, di bawah sebelah kiri tuh. Mana? Tuh yang kayak kerucut sebelah kiri tuh. Nah, itu tuh. Ini. Yang ada batu-batu tuh. Enggak, kiri. Oh, itu ini. kanan kan. Itu dia. Ini. Kalau di makam suci tuh versi Katolik. Jericho, tempat korma tuh. Kormanya gede-gede tuh, bagus. Nah, kan mereka bilang kan waktu zaman itu nggak ada kurma. Nah, kalau Bang Jamu gimana? Ada. Ada kan? Di Nazaret aja ada. Iya. Enggak. Jericho, Apa yang daun palem itu ya? Itu kan sebenarnya date plum itu kan artinya kurma kan? Date plum. Ya iya, banyak sono. Kan gue suka lihat tuh perdebatan gitu kan, Kristen bilang nggak ada korma, gue ketawa aja udah. Iya. Berarti makanya ini kan sono. ada di kitabnya kan ada bahasa daun palem ya Bang Jamu ya.
Nah itu saya cek Iya, bahasa Yunaninya ya kan itu udah. Phoenix ya. Phoenix. Saya Ya lihat iya ke itu dong Inggrisnya kurma. itu dead palm. Dead palm itu kurma gitu. Iya, emang banyak, Hmm, banyak. Di ini ya, Nazaret itu sepanjang jalan. ini, ini ya, Jericho itu ini ya Bang Jamu ya. ya ini versi makam Yesus versi ilmuwan Yahudi. Nah, bukan versi 980 orang ya. Kristen. Hmm. Nah, versi Tapi ada versinya ini, dilihatin ada versinya. Itu masih ada. ada apa? Apanya? Versinya ini. Peti Hmm. peti. Saja. Terus Bukan. lu The nggak jelas inscription kok. apa? The inscription read James son of Joseph, brother of Jesus. Iya, itu ada Maria Magdalena, terus Iya. anaknya. The Oscaris are inscribed Mary, Jesus son of Joseph, Judas son of Jesus, Jos Maria of Maria Matthew. Itu ada Mariamnya tuh berapa orang itu ya? Maria 1, Magdalena. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang yang dikubur di situ. Ya, Ya kan? Yakobus juga ada kan? Judas son of Jesus, Jesus son of Joseph, Yuda itu ya Yesus itu. Mary of Maria. Yuda itu yang kemarin kita bahas Yesus. Ada Mary 2 di sini Mary. Ini ibunya satu ya? Matthew satu. Satu ibunya, satu istrinya. Karena ada tulisan di dinding Bang Anias. Jadi orang ngambilnya kan dari ini. Kan ini nih, di tulisan di dinding itu James son of Joseph, brother of Jesus. Jadi ada ini, tulisan ininya. Enggak. Udah pada musnah. Jadi dulu tuh ada kitabnya apa ya? Gue lupa itu kan. Aduh, lupa gue tuh. Bukan Injil. Bukan bro. Dia modelnya tuh kayak sifatnya kayak Quran. Jadi itu hasil dari wahyu langsung, ya kan? Itu udah kayak Quran, cuman kan bukan bahasa Arab. Cuman dulu kita dapatnya sedikit-sedikit dari sana bro, dari luar negeri itu, dari Israel atau dari Portugal, lu dapetnya sedikit-sedikit, jadi nggak pernah dapet tuntas gitu. Masuk situ susah bro, susah masuk itu, harus melalui verifikasi. Itu ya penulis cuman kelompoknya Paulus, kan orang Nasrani kan nggak suka sama Paulus, dianggap menelikung. Nah itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, aslinya tuh kitab itu nggak ada nama. Ngerti nggak? Lo lihat ya tulisan Bart Ehrman tuh, tulisan Bart Ehrman, aslinya nggak ada nama. Itu penamaan kemudian. Iya, nah itu dianggap sama orang Nasrani itu bagian dari kan si Paulus itu kan memang dia orangnya Herodes. Iya, si Paulus itu kan orangnya Herodes. Herodes kan orangnya Roma kan? Hah? Iya, makanya ada di Roma tuh ada ayat yang mengatakan hormat saya untuk Herodias, pokoknya keluarga Herodes. Ada. Makanya orang Nasrani itu benci banget sama Paulus. Dibilang namanya Paulin lah, artinya pengikut Paulus. Orang Kristen dianggap pengikut Paulin namanya. Cuman dalam berarti yang sejarah nemuin orang Nasrani kalah. Tauhid ini berarti orang Yahudi ya bang? Yahudi sekuler. Yahudi sekuler, bukan ada Yahudi Muslim kan? Ortodoks. Nanti mereka kan kalau ada Nggak ini ada. kan pasti dituduhnya Nggak Muslim yang dibikin. Kita nggak ada ya. Bukan, itu Yahudi. Karena ini ada bukunya ini tentang Ada, gue punya bukunya, gue cari kagak ada. Family Tom ada.
Iya, itu keluarga kerajaan, Bro. Ciri khas kerajaan di sono dulu itu, keluarga bangsawan itu punya kuburan pribadi kayak gitu. Kan tadi gue bilang kan, dia kan Yesus kan keluarga keturunan dari Daud, kerajaan. Jadi gini, ketika terjadi Yesus lahir ya kan, jadi Yesus lahir itu kalau di dalam Kristen digambarkan seperti orang yang miskin gitu kan. Kalau di dalam kitab Nasrani itu ya nggak usah Nasrani lah, Thomas, Injil Thomas aja. Yang datang orang Majus itu dia bawanya itu berlimpah ruah. Jadi ketika mereka kabur ke Mesir contohnya, itu hartanya banyak. Jadi kayak zaman kayak Ibrahim atau kayak Abraham dulu waktu mau hijrah gitu kan, itu rombongan, nggak dua pasang doang, nggak sepasang Yusuf dan Maria aja, itu rombongan, bawa harta yang melimpah. Nah itu versi Nasrani, kalau versi Kristen kan beda lagi. Ada bapaknya Yesus, kan ada, itu kan lo aja baca Injil kan ada tuh, Yusuf keturunan Enggak, silsilah di Yesus tuh. Nasrani. Kan tadi Bang Jamu bilang di Nasrani malah Maria itu suci, tetap suci walaupun sudah menikah, Oh melahirkan. enggak, Nasrani enggak, itu Nggak ada Kristen. Yusuf kan? Nggak ada Kebalik loh. Yusuf. Iya. Kalau Kristen nih ya, Kristen, Yesus dianggap anak Allah, anak angkatnya Yusuf. Makanya Maria dianggap perawan, itu Kristen. Kalau Nasrani, Yusuf sama Maria suami istri, punya anak namanya Yesus. Karena Yusuf itu keturunannya si Daud, Raja Daud, maka dianggap Yesus adalah keturunan Daud. Dia dianggap Berarti di layak Nasrani menjadi dia Raja anak kandung Israel. berarti ya? Anak kandung Anak kandung, Yusuf ya? anak kandung, Kalau anak di kandung, Kristen betul. kan anak angkat ya? Anak angkat. Tapi kan kita Tapi mesti kalau di menghargai Islam nggak iman. ada Yusuf itu. Nggak ada Yusuf. Ya, Iya, kalau di Islam. Karena kan di Islam ini apa disucikan gitu. hmm. Hmm. Makanya heran Nah. itu di Kristen itu ya Bang Jamu ya. Kenapa kita Islam dituduh menghujat? Kalau kita secara logika berpikir ya, namanya Nabi Isa utusan Allah, ya jadi dia diselamatkan dong gitu kan. Ketika dia bakal dikejar sama orang-orang Yahudi dan Romawi itu, ya sebagai Tuhan, ya pasti diselamatkan utusannya gitu kan. Terus kenapa dibilang malah menghujat gitu kan? Ketika diangkat ke langit itu gitu kan. Malah dibilang menghujat gitu. Karena Yesus nggak jadi disalib kan. Karena kan nggak Iya, kan menghujat mereka gitu, imannya kan. ke situ. Malah memuliakan Yesus itu sendiri gitu kan, diangkat ke langit. Karena mereka kan pegang teguh imannya, Bro. Iya, karena kalau mereka mengakui Yesus diangkat, selesai. Ya dia Penyaliban Muslim. selesai gitu. Selesai. Iya. Knockout. Ya mungkin makanya dalam Al-Quran itu dijelaskan itu Bang Jamu, mereka tuh berkeras hati untuk menerima kebenaran. Ketika mereka udah tahu ada kebenaran, mereka berkeras hati di situ gitu. Memang kalau agama kan harus berkeras hati kan. Enggak, maksudnya menolaknya, menutup hatinya gitu kan. Menolak kebenaran itu gitu. Ya. Artinya kan dikasih tahu kebenarannya gitu. Ya. Ya betul. Iya. Ya kagak
kagak. Tapi di Alkitab pun ini ya, sosok Yusuf pun menghilang Kagak. juga ya, Bang Jamu ya. Maksudnya setelah misalnya sampai Yesus disalibkan kan nggak ada lagi sosok Yusuf ini diceritakan gitu kan. Cuman apa pas Ya, karena kelahiran Yesus saja gitu. ya iya. Kan gini loh, Iya, hilang aja dia. itu kan Kristen. Itu versi Kristen, bro. Hmm. Dia nggak ada. Figuran dia. Dia figuran. Figuran aja. Bukan tokoh sentral ya. Padahal kan sebenarnya ayah ya, artinya kan jadi tokoh sentral juga gitu kan. Ini malah jadi ini gitu. Makanya apa ya, mereka bingung juga ketika menempatkan Yusuf ini ayah angkat. Karena apa? Ketika dia menyatakan Yesus anak Daud, itu nggak bisa. Sebenarnya batal Nggak itu. bisa. Kenapa? Karena dalam Bisa. tradisi Yahudi, anak angkat itu nggak dapat nasab gitu. Iya. Ya kan? Nasabnya hilang gitu. Nah, jadi gagal juga ketika mereka menyatakan Yesus itu anak Iya. Daud gitu. Emang kalau kita masuk pakai situ ya kekunci udah. Heeh. Ya, kalau Nasrani mungkin jelas kan pernyataan dia kalau itu anak kandung gitu kan. Jadi nasabnya nggak hilang gitu. Tapi kalau di Kristen dinyatakan anak angkat, nasabnya hilang. Jadi kalau dibilang dia keturunan Raja Daud, udah nggak ada. Ada hal menarik nih ketika gue ngikutin perdebatan Kristen. Tapi kalau soal korma mah nggak perlu ke Yeriko, bro. Kalau soal korma mah nggak perlu ke Yeriko. Di Nazaret Raja ada, di Bethlehem ada. Kalau soal korma nggak perlu nyari-nyari ke Yeriko. Di Bethlehem ada korma. Iya ada. Nah itu kan juga di lucu hadis ya ada Bang Jamu ya. Ketika mereka malah mengatakan Yesus lahir di kandang domba, tapi dalam Alkitab nggak ada ditulis gitu. Di kandang domba itu kan nggak ada tertulisnya begitu. Dan di palungan itu kan cuman Maria itu cuman menempatkan itu karena mereka nyari penginapan kan, nggak ketemu, nah ditaruhlah di palungan itu gitu. Artinya kan nggak ada juga diceritakan dia lahir di situ gitu kan. Soalnya miss juga di situ hilang Nasrani, gitu masalah melahirkan. Versi Nasrani bukan sekedar menghadiri sensus gitu, bukan. Itu kalau orang-orang Yahudi kan mereka punya ritual semacam kayak orang Islam tuh kayak umroh gitu kan. Mereka harus datang ke Yerusalem ya kan, ke Bait Suci itu kan. Mereka harus saat-saat tertentu harus datang ke sana, ritual Yahudi ya kan. Maria dan Yusuf kan orang Yahudi kan. Nah, mereka baru sampai di mana, di Bethlehem tuh udah kebelet lah, kurang lebih begitu. Udah kebelet pas berbarengan dengan hari Shavuot. Shavuot tuh ibadahnya orang Yahudi, di mana membuat pondok-pondok dari atasnya dari palem kayak saung gitu loh, kayak model saung. Itu Shavuot tuh peringatan tentang orang Israel waktu di padang belantara dulu zaman Musa itu. Mereka bikin tenda-tenda gitu kan, tenda dari pohon palem, dari kayu, semacam kayak saung. Nah itu orang Israel tuh, orang Yahudi tuh punya kebiasaan tradisi seperti itu. Nah orang Nasrani percaya itu dia bukan di kandang tapi di pondok gitu loh. Makanya ada istilah di Kisah Para Rasul itu bukan renovasi ya, lupa istilahnya itu, pondok itu di reformasi atau di apa aku lupa tuh. Ada istilah kayak gitu, pondok. Berarti ada kemungkinan ya pondok itu dibikinnya di bawah pohon kurma kan, biar lebih rindang gitu kan. Lebih sejuk di bawahnya. Gue nggak bisa, gue nggak tahu kayak gitu. Kan bisa jadi gitu. Karena belum pernah. Iya. Nggak, namanya orang bikin pondok karena kan kalau di bawah pohon kan lebih sejuk kan. Berarti mungkin ngambil di bawah pohon. Ya. Karena pohon kurma ini kan seperti pohon ini kan, seperti pohon palem kayak pohon palem dia kan.
Iya, Pohon palem. ya bisa jadi kan karena ngambil ininya juga kan daunnya pelepahnya Ya, buat jadi natap bisa kan. jadi. Bisa jadi dia ngambilnya di bawah pohon untuk dibangun di bawah pohon itu. Iya. Karena kalau masalah kandang domba itu kan memang nggak ada detail jelasnya dia tuh dilahirkan di situ. Iya. Tapi kalau di Islam kan cuma dijelaskan bahwa di bawah pohon kurma. Gitu. Ya bagaimana Di bawah situasi pohon di bawah kurma. pohon kurmanya memang nggak dijelaskan gitu kan. Tapi ada Injil yang bagi orang Kristen tuh diharamkan ya. Injil apokrif itu memang menceritakan, beberapanya tuh menceritakan tentang seperti yang di Al-Quran, bro. Nah itulah orang Nasrani tuh memegang itu, atau orang Kristen jadul tuh dulu sisa-sisa Nasrani tuh yang sebelum Nisea tuh megang itu. Makanya nggak heran, bro, ketika kekristenan lari ke barat, kita bicara Kristen ya, kekristenan lari ke barat, sudah tidak megang lagi tuh kitab-kitab yang itu. Sementara di Timur Tengah masih marak. Karena apa? Konsili gue lupa tuh, konsili keberapa apa tuh yang udah mulai mengkanon, gue lupa kanon tahun 400 atau 500 ya, antara gitu deh pokoknya, 400 atau 500 gitu kan. Itu kan Nisea 325 tuh, kanon tuh 400 atau 500 lupa deh. Itu kan barat, urusan Kristen barat. Nah sementara yang terjadi di Timur Tengah itu kan masih ekspresinya masih seperti yang gereja mula-mula. Makanya nggak heran di dalam, karena Islam kan dunia timur, dunia barat Kristen tuh udah terkanon gitu, ngerti nggak? Udah terkanon. Nah di Arab sama Timur Tengah lainnya belum terkanon. Tuh, Tapi makanya kenapa ya Bang Jamu ya kayak di Kristen itu ya, di gereja-gereja mereka nggak mengajarin tentang sejarah-sejarah bagaimana kitab-kitab itu juga terbentuk gitu kan. Lah iyalah. Ya makanya akhirnya apa ya, orang-orang pinter di Kristen itu akhirnya yang menemukan itu gitu kan. Terus banyak yang mualaf juga kan, banyak juga yang mungkin seperti Bang Jamu ini malah jadi ateis gitu. Artinya banyak kan yang sekarang ini ya terima yang ajaran gereja aja gitu kan. Ya iya. Kalau Islam kan memang cabang ilmunya banyak kan, dan itu semuanya dipelajari kayak sirah nabawiyah juga ada gitu. Sinagog, namanya bukan sinagog, namanya apa ya dulu ya, lupa gua tuh bahasa. Berarti waktu Bang Jamu belajar apa tentang kekristenan itu cabang ilmunya ada berapa? Cabang ilmu maksudnya cabang ilmu apa? Ya, kan dalam Islam kan cabang ada tuh apa? kayak sejarah Islam ada, tentang ilmu Oh, akidah ada, ilmu tajwid banyak, ada, bro. kan ada cabang gitu. Oh banyak bro. Itu kan pendekatan tafsirnya aja kan kita pakai apa? Eksegese itu kan tafsirnya. Panduan-panduannya ada dulu. Jadi kembali lagi omongan lo yang kenapa tidak diceritakan, yaitu dia dogma tuh mendahului. Jadi selalu dogma dulu, bukan soal pengajarannya. Nah dogma itu bagian yang sudah menyatu, kemudian eksegese atau eksegesenya itu juga nggak boleh jauh dari dogma. Di kekristenan mah nggak terlalu kayak di Islam, bro. Nggak kayak di Islam gitu. Islam kan iya, makanya gitu Islam ya. memang jelas sejarah Islamnya ada, sejarah kayak sirah nabawiyah ada, tajwid ada, adab ada, akidah ada. Di sejarah gereja juga ada. Sejarah gereja ada, bro. Sejarah gereja Katolik, sejarah gereja Protestan, sejarah gereja Ortodoks ada. Cuman kebanyakan tuh dimulai dari Nisea ke sini. Tidak diceritakan. Iya, enggak, maksudnya gini Bang Jamu, kalau mereka belajar sejarah dari beberapa sumber orang Kristen pun kan beda-beda Bang Jamu gitu kan. Kan bisa kacau mereka gitu kan. Karena mereka nggak mau mengupas yang 325 ke bawah. Gelap. Tapi lu tanya orang Nasrani, lu tanya orang Nasrani, lu tanya gua ceritain. Ya itu seperti itu. Kayak diputus gitu ya. Ya kan 12 itu kan, 12 murid itu kan, Petrus, Andreas, ada yang sama ada yang beda. Enggak, itu kan Petrus, Andreas itu kan nama Yunaninya Bang Jamu.
Kalau secara Ibraninya nama mereka siapa? Ada, cuman gua kagak hafal. Gua punya catatannya. Contohnya Petrus aja kan Kefas ya. Ya, contohnya Petrus Kefas. Ya, Simon Petrus tuh Kefas, artinya batu karang gitu kan. Itu bahasa Ibrani kan. Terus apa lagi ya? Paulus itu Saul. Saul. Paulus, Saul itu bahasa Ibraninya. Andreas apa ya? Gue lupa nih Andreas nih. Terus Yohanes, nama aslinya Yohanan. Terus si Matius, nama aslinya Matius. Ya semua Yohanes kan Yohanes ada. Katanya mungkin ini Yohanan. Kalau bahasa Ibraninya itu Yohanes itu Yohanan. Terus Matius, Yohanan. Yahya itu Arab. Karena ke Arab ya namanya. Pasti Arab. Matius, Matityahu. Lukas gue lupa siapa. Matius itu Matityahu. Lukas gue lupa Lukas. Markus juga gue. Markus apa? Lupa gue Markus, Lukas. Itu bagi orang Nasrani itu adalah yang ngarang itu orang-orangnya Paulus. Nasrani itu dendam. Ini gue lupa cerita. Nasrani itu dendam. Ketika mereka lari, mereka mendapatkan dianggap keturunan Ismail lah sebagai Mesias gitu loh. Ini cabang Nasrani tertentu ya, Ketika dapat sambutan dari orang-orang Arab yang dianggap sebagai keturunan Ismail itu, mereka merasa pulang gitu loh. Karena orang Nasrani itu dendam sama si Paulus, merasa dijegal ibaratnya gitu loh. Merasa dijegal, merasa ditelikung kan gitu. Tapi ini udah beda dengan yang si Yakobus ya, karena Yakobus akhirnya berdamai dengan si Paulus. Ini Matius dengan Paulus. Matiyahu nama Ibrani. Matiyahu atau Matityahu. Thomas, Yudas Iskariot. Thomas ya. Simon. Ya Yudas sih udah, betul. Yudas ini yang nggak ada Philip. Betul. Ini Philip yang nggak ada ini. Ini ada nih orang apa? Di sama 12 murid dalam bahasa Ibrani. Petros. Bahasa Arabnya Kepas. Andreas bahasa Arabnya Aneh. Artinya pria yang kuat. Terus Yakob. Andreas apa namanya Andreas? Aneh. Hah? Aneh. Andreas? Aneh. A-N-E-S. Aneh. Dalam bahasa Arabnya. Aneh. Pria yang kuat artinya. Yakob. Arabnya Yakob. Yakob. Iya Yakov. Ditopang oleh Yakov. Makanya kita Yohanan. Orang Nasrani itu nggak mau menyebut Yakobus, nggak mau menyebutnya Yakov Hasadik. Cuman yang nggak ada Philip ini Bang Jamu, yang nggak ada bahasa Arabnya Philip ini Filipos. Ini kan Filipos. Bahasa Arabnya nggak ada. Belum lupa diterjemahin mungkin bro. Bartolomeo itu Bartolomei. Tahu gak Bartolomei. Nah ini kan, ini menarik nih gue kasih tahu nih. Orang-orang Nasrani ya, mereka menganggap, karena gue sering dengar perdebatan orang Islam bilang Kristen tuh nyolong kitabnya Yahudi kan gitu kan. Nah orang Nasrani itu menuduh orang Kristen itu, pengikut Paulus itu juga mencolong ini cerita tentang Yesus itu. Jadi mereka tuh menganggap, orang Nasrani menganggap itu udah hak patennya mereka. Itu kan mereka keturunannya, Yesus kan punya keturunan atau keluarganya Maria dan Yusuf tuh punya keturunan, dia yang meneruskan apa namanya tadi gue bilang tuh suksesi rasuli itu.
suksesi rasuli. Maka mereka menganggap itu mereka satu keluarga suci yang punya hak paten pengajaran itu. Dan ketika mereka tahu ada pengajaran tentang Yesus yang berbeda dari kalangan Paulin, kalangan Paulus, mereka marah. Tuh. Mereka lah yang dikejar-kejar oleh Paulus pada waktu di Yerusalem. Bukan Kristen adanya bukan di Yerusalem, adanya di Antioquia. Itu udah jauh, masanya sudah jauh. Iya, di luar Yerusalem itu. Dan juga dengar-dengar tuh Antioquia juga aslinya yang mendirikan si Petrus. Cuman gue belum dapat datanya. Konon dulu gue pernah dapat pengajaran begitu, cuman gue belum tahu data-datanya. Terus akhirnya entah gimana Paulus yang ambil alih. Tuh. Awalnya Paulus itu mengajarkan itu bahwa orang Kristen itu, orang-orang Goyim itu harus terhisap kepada itu pohonnya Yudaisme itu. Itu di Roma 10 ada tuh. Cuman entah bagaimana akhirnya lepas sendiri yang dibilang replacement teologi. Jadi kekristenan itu tercabut dari akar Ibraninya karena semakin ke Eropa-Eropaan. Ya kan nggak percaya sama Paulus waktu Paulus mati kan. Ketika dicatat. Ya nggak ada urusan, itu kan tradisinya Kristen. Tradisi Kristen kan menceritakan dia disalib terbalik apa salib apa panjang, gue juga nggak tahu, lupa gue tuh. Itu kan versi Kristen tuh. Nggak mau tahu ya musuh ngapain nggak mau tahu musuh kan gitu. Nggak tahu. Iya, nggak mau tahu, masuk bodoh. Makanya tadi saya mikirnya begitu juga Bang Jamu. Yesus itu orang apa tadi? Esani ya? Apa tadi? Eseni. Nasrani. Nah, mereka kan bertentangan dengan orang Farisi ya. Jadi bisa jadi Paulus ini makanya semua ajaran Yesus dibatalkan sama dia gitu. Kan dia ingin bertentangan juga dengan orang Eseni ini, kan dia Farisi kan. Iya, cuman kan ketika dibenturkan dengan Yesus itu revolusioner, ya nggak mungkin dong Yesus revolusioner, orang Eseni kan anti kekerasan. Ngerti nggak maksudnya? Kalau Farisi memang dia selalu berantem sama orang Nasrani, sama Yesus. Lihatnya di Injil tuh. Pasti kalau di jalanan ketemu berdebat gitu kan. Karena belum ada TikTok ya berdebat. Di dalam Alkitab pun juga ini ya, kayak ciri-ciri Paulus ini kan juga sering disebutin sama Yesus kan, misalnya dia menyeberangi lautan, menyesatkan orang gitu kan. Nah, kan yang menyesatkan orang kan Paulus itu yang menyeberangi lautan. Mereka malah nuduh Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad aja nggak pernah nyeberangi lautan, ke laut aja nggak pernah gitu kan. Ini malah dituduhnya Nabi Muhammad yang dituduh nabi-nabi palsu gitu. Dia dari Romawi, dia dari Yunani langsung, dari penguasa Yunani. Herodes sama Roma. Sama gini, kalau dia menulis surat, dia dapat kertas dari mana? Kalau bukan dia ada yang mewarnai. Karena kan yang pasti yang punya kertas-kertas itu pasti, kalau nggak dari kaum bangsawan ya pasti dari kerajaan kan. Iya. Dari mana dia dapat pulpen menulis itu? Kalau orang biasa kan belum tentu dapat gitu. Iya, nggak mungkin di penjara disediain itu gitu kan. Kalau zaman dulu ngapain dikasih kertas orang penjara kan? Iya. Kalau bukan orang penting dia gitu kan. Jadi dia bukan orang sembarangan. Dulu ada itu dulu baca tentang, jadi kalau kita ada dulu gue punya tuh buku-buku itu kisah perjalanan Paulus ya kan. Nah itu suratnya itu surat-surat yang ada di Perjanjian Baru itu ada yang dikirim sebelum Paulus datang ke sana, ada yang setelah Paulus pulang dari sana. Indomie, di banyak mau ada Indomie.
Wis, nu cewek masih gentayangan, coba lihat kakinya nginjak tanah nggak tuh? Iya. Baru bangun tidur ya kayak. Baru bangun tidur Indomie. Iya, aku baru bangun tidur. Hah? Tidurnya sore. Semalam tuh tidurnya sore. Berapa ya? Kayaknya jam 9 waktu di sini deh, apa jam 10 gitu.